Halo semua, apa kabar? Gimana masih belum punya pacar sampai sekarang dan hidup dalam kesendirian merasa hidup paling menderita seantero dunia? Lemah. Jika berbicara pertarungan memanglah tidak akan ada habisnya karena pertarungan akan terjadi setiap saat atau waktu. Banyak sekali pertarungan di dunia ini, namun kita saja yang tidak tahu. Layaknya sebuah kelahiran, setiap detik di dunia pasti ada yang lahir atau melahirkan, dan jika lahir maka kita juga jangan lupakan kematian. Dan baru-baru ini pertempuran yang sangat luar biasa antara bajak laut Lau melawan Kurohige belum beres, dan kemarin di chapter 1064 menjadi semakin parah. Kita diperlihatkan Lau mendominasi pertarungan tersebut, dan siapakah yang akan mati atau kalah dan siapakah yang lahir atau menang. Dan jika Kurohige kalah oleh Lau, apakah Lau akan menjadi seorang Yonko baru? Mari kita perhatikan beberapa poin. Yang pertama, jika Lau kalah, maka akan berakhir sudah bajak laut hati. Kurohige akan mendapatkan salinan Road Poneglyph dan OP-OP Nomi. Namun saya beropini bahwa Lau tidak akan mati di pertarungan tersebut karena Lau adalah sosok penting untuk Luffy. Dan jika Lau harus kalah ataupun mati maka tidak akan sekarang. Lau akan berguna untuk perjalanan Luffy ke depannya. Memang sekarang mereka sedang terpisah, tapi saya yakin mereka akan dipertemukan kembali di pulau berikutnya nanti. Sangat disayangkan jika Lau harus mati sekarang karena Lau baru saja mendapatkan bab atau singkatnya kekuatan puncaknya kemarin ketika menghajar nenek-nenek meresahkan yaitu Big Mom. Maka atas hal tersebut tidak mungkin Lau akan dimatikan oleh Mamang Oda saat ini. Masih banyak momen yang harus dilewati oleh Lau seperti apa itu Will of D dan bagaimana Klan D, maka Lau akan terus melanjutkan perjalanannya dan mencari apa itu Klan D. Jika Lau sudah menemukan apa yang dia inginkan, maka akan sangat masuk akal jika Lau harus dimatikan. Tapi sekarang Lau belum tahu apa-apa terkait Klan D, dan jika Lau ini dimatikan atau kalah kemudian mati oleh Kurohige, maka siapakah yang akan melanjutkan dari mimpi Lau? Tidak akan menarik jika mimpi Lau ini harus dibebankan kepada Luffy, karena Luffy memiliki cita-cita dan mimpinya sendiri, dan melanjutkan tekad atau semangat es dalam perjalanannya. Maka atas hal tersebut saya yakin bahwa Lau sekarang tidak akan mati. Dan jika tidak mati, bagaimana Lau ini bisa melewati atau mengakhiri pertarungan tersebut? Ada dua opsi menurut saya. Opsi pertama adalah Lau harus membantai Kurohige beserta nakamanya. Lau harus bertarung habis-habisan melebihi pertarungan kemarin melawan Big Mom. Karena Lau di sini harus berhadapan dengan seorang Yonko licik beserta nakamanya. Namun, kru atau nakama dari Lau juga cukup kuat dan bisa diandalkan jika bertarung di atas laut. Karena kru Lau sudah terbiasa atau cukup handal bertarung di atas air. Mereka menjadi counter dari bajak laut Kurohige karena mereka semua adalah pengkonsumsi buah iblis. Maka jika terjatuh atau kru Lau lari ke dalam air atau laut, mereka tidak akan bisa menyerang atau mengejar. Namun yang akan sangat berat dilawan di sini adalah Aokiji menurut saya. Aokiji sangatlah berbeda dengan kru yang lain. Jika mereka tidak bisa menginjak lautan, maka lain halnya dengan Aokiji. Dia bisa membekukan lautan dengan cukup luas, bahkan sekaligus dengan kapal mereka. Maka Lau akan sangat kesulitan beserta nakamanya. Masih simpang siur soal Aokiji ini, namun jika kita berpatokan kepada ucapan Aokiji sewaktu bertemu dengan Smoker, maka Aokiji tidak akan menghabisi Lau atau tidak akan bertarung dengan Lau secara serius. Aokiji akan bertarung dan menyerang, namun Aokiji akan memberikan Lau momen atau celah Lau untuk mengalahkan atau membuat Lau kabur. Jadi seperti bertarung saling membunuh, namun sebenarnya mereka saling mengerti dan tidak akan melakukannya. Karena kunci selamat atau menang berada di tangan Aokiji. Memang Lau ini sangat kuat beserta nakamanya, namun jika dikeroyok, saya yakin bahwa Lau ini akan kalah dalam tanda kurung Aokiji serius dan berniat membunuh Lau. Dan opsi kedua adalah Lau akan selamat begitupun dengan Kurohige. Karena pertarungan mereka ada yang mengganggu atau menghentikan. Bisa saja kedatangan seseorang atau ada semacam ombak laut yang menghentikan mereka menjadi terpisah layaknya Roger ketika melawan Shiki si singa emas dulu. Namun jika ada ombak yang sangat besar, mustahil jika memisahkan keduanya karena ada Aokiji. Dan jika benar-benar ada ombak, kemudian Aokiji hanya diam saja, apa kata Kurohige nanti? Maka pilihan Aokiji adalah membekukan ombak tersebut. Dan yang paling masuk akal menurut saya adalah pasukan Sword untuk menghentikan mereka. Kita juga sudah tahu bahwa pasukan rahasia tersebut berada di Angkatan Laut, jadi semacam musuh dalam selimut. Angkatan Laut akan datang untuk melerai mereka, atau Angkatan Laut akan berhadapan dan bertujuan menangkap keduanya. Maka pertarungan akan dihentikan atau selesai begitu saja karena kedatangan Angkatan Laut. Kenapa Angkatan Laut? Saya masih berpikir jika Aokiji ini adalah Sword, maka jika benar, Aokiji akan memberitahu Sword atas pergerakan Kurohige yang menghadapi Lau. Jika bukan Angkatan Laut, maka pasukan revolusi lah yang akan menghentikan mereka. Saya berpikir jika Vegapunk sekarang dalam bahaya dan bicara akan mati kepada Dragon,
Dragon tidak punya pasukan yang cukup atau kuat untuk datang ke Pulau Egghead. Maka Dragon sendirilah yang akan berangkat ke Pulau Egghead. Maka di perjalanan Dragon akan bertemu dan Kurohige mengurungkan niatnya untuk menghabisi Lau karena kedatangan Dragon. Karena Kurohige juga tahu bahwa Dragon bukanlah manusia biasa, kekuatannya sangatlah kuat. Mungkin itu juga ya. Saya yakin Lau ini tidak akan berakhir sekarang karena masih banyak yang harus dilalui oleh Lau dan mencari apa itu Klandi, apa itu Tekadi, dan apa itu yang diwariskan. Jadi si Lau ini teh penasaran gitu sama Klandi gitu apa, dan meneruskan tekad dari Rocinante gitu. Ya tapi gimana menurut kalian lah, kalian juga pasti punya opini, pasti beda mungkinnya sama saya, tapi nggak apa-apa gitu, namanya juga opini gitu, nggak apa-apa. Mau beda mau sama ya terserah kalian gitu. Kalau sama ya syukur, kalau beda nggak apa-apa, tinggal tuangin aja di kolom komentar sambil ngopi. Oke, ya udahlah, salam sejahtera koran bekas bungkus bala-bala, goodbye, dadah.